Maybe certain patients have similar disease presentations, or perhaps a treatment produces Recording in specific progress. sets of side effects. This broad pattern-seeking approach can be used to identify similarities between patient profiles and find emerging patterns, all without human guidance. But let's imagine doctors are looking for something more specific. These physicians want to create an algorithm for diagnosing a particular condition. They begin by collecting two sets of data: medical images and test results from both healthy patients and those diagnosed with the condition. Then, they input this data into a program designed to identify features shared by the sick patients, but not the healthy patients. Based on how frequently it sees certain features, the program will assign values to those features' diagnostic significance, generating an algorithm for diagnosing future patients. However, unlike unsupervised learning, doctors and computer scientists have an active role in what happens next. Doctors will make the final diagnosis and check the accuracy of the algorithm's prediction. Then computer scientists can use the updated datasets to adjust the program's parameters and improve its accuracy. This hands-on approach is called supervised learning. Now let's say these doctors want to design another algorithm to recommend treatment plans. Since these plans will be implemented in stages, and they may change depending on each individual's response to treatment, the doctors decide to use reinforcement learning. This program uses an iterative approach to gather feedback about which medications, dosages, and treatments are most effective. Then it compares that data against each patient's profile to create their unique optimal treatment plan. As the treatments progress and the program receives more feedback, it can constantly update the plan for each patient. None of these three techniques are inherently smarter than any other. While some require more or less human intervention, they all have their own strengths and weaknesses, which make them best suited for certain tasks. However, by using them together, researchers can build complex AI. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai acara pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bergabung di webinar malam hari ini di kelas inovatif. Sambil menunggu beberapa peserta yang belum join, mungkin acara tetap akan kita mulai dengan perkenalan. Nanti kami akan mencoba untuk unmute yang saya panggil. Jadi mohon nanti kita bisa saling berkenalan, berjejaring di malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Herlin Dwi dari kelas inovatif yang akan memandu acara pada free webinar malam hari ini. Dan saya juga memperkenalkan tentang kelas inovatif adalah komunitas yang fokus pada pengembangan literasi AI di Indonesia, khususnya bagi para akademisi, pelaku bisnis, dan siapa saja yang tertarik belajar dan mendalami AI. Baik, saya akan menyapa Bapak Ibu sekalian yang sudah join pada malam hari ini. Saya akan coba untuk buka audionya. Selamat malam, Bapak Zikri Rahman Basri. Baik, saya coba untuk ask to unmute. Bisa dibuka, Bapak. Monggo. Iya, silahkan, Pak. Selamat malam, Pak. Teman-teman admin bisa dibantu untuk unmute Bapak Zikri.
Baik, sambil menunggu Bapak Zikri untuk unmute, saya sapa Bapak Hafidin Fifin. Selamat malam, Bapak. Ya, bisa Selamat langsung malam, Bapak. selamat malam. Dari Probolinggo. Bapak Dari dari Probolinggo. Probolinggo. Selamat malam, Bapak. Iya, Bapak. Apa motivasinya ini untuk bergabung di kelas malam hari ini, Bapak? Bagi saya AI ini termasuk apa eh, media yang cukup baru karena baru kenal, jadi ingin tahu banyaklah tentang AI. Itu. Baik, Bapak. Biasanya untuk kebutuhan apa, Bapak, mungkin nanti ke depannya? Insya Allah kan bisa mempermudah untuk membantu membuat apa program pembelajaran atau yang lain-lain kan mungkin Baik, bisa. Ye. Bapak guru atau dosen? Guru saya, guru Oh, MI. Bapak guru. Oh, ye. Terima kasih, Bapak dari Probolinggo. Terima kasih, Bapak. Saya izin untuk Ya, mute kembali. ya. Ya, saya sapa juga Bapak Muhammad Isa. Oh, pas. Ya, Halo, saya G. selamat malam, Bapak. Selamat malam, Mbak. Siapa ini? Saya Herlin, Bapak dari Ya, kelas Mbak Erlin. inovatif. Selamat malam, G. Ye. Ya, Bapak dari mana, Bapak? Saya dari Surabaya. Bapak dari Surabaya. Ye. G. Eh, Motivasinya apa, Pak, untuk ikut kelas pada malam hari ini? Eh, Berbagi kepada mahasiswa, karena sekarang Oh, mahasiswa kan yes, yes, yes. banyak tugas untuk membuat artikel itu. Ya, betul sekali, Bapak. Ye. Nah, Apa namanya? selain Hmm. pembelajarannya apa, Pak? Biasanya yang dibutuhkan? Ya, saat ini saya megang 4 mata kuliah, mata kuliah Ya. kepemimpinan sama psikologi industri organisasi. Wah, jadi di mana, Bapak? Saya di Universitas Trunojoyo, Madura. Oh, di Madura. Ye, Ya, salam kenal, ye, Bapak Bisa, ya, ye. ya. Malam juga, izin saya meet kembali. Saya sapa Ibu, kita sapa Bu Justinus. Aduh, ini kebetulan ini langsung banyak yang join. Sebentar saya ini dulu. Oh, sebentar. Ini langsung aja ya. Bu Justinus kok tidak ada menghilang di mana? Coba dengan Ibu Vivian Maya, Rafika, silakan. Selamat malam, Vivian, Ibu. ya, selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Ibu, motivasinya apa untuk gabung malam hari ini? Untuk gabung pada malam hari ini agar mudah untuk memberikan arahan kepada mahasiswa terkait untuk eh, AI itu tanpa plagiasi itu. Jadinya kepada mahasiswa kita bisa sharing, menambah wawasan, gitu Ibu. Oh iya, di Ibu dosen di mana? Saya dosen di Institut Asia Malang, Ibu. Oh, di Malang. Jawa Ya, Timur. ya, salam kenal. Ye. Salam kenal Ibu. Ya, terima kasih Ibu dosen. Ya, saya izin mute kembali. Ya, saya sapa satu lagi, mungkin Ibu Ana Rosa. Selamat malam. Ya, silahkan di klik tombol unmute-nya Ibu. Oke, selamat malam Bu Herlin, juga Selamat Bapak Ibu malam. semuanya. Ya, boleh memperkenalkan diri, Bu. Ya, saya Ana Rosa, saya dosen di SKIS Hang Tuah, Surabaya. Ya, motivasi saya memang sekarang itu AI banyak sekali digunakan, baik di dunia kedokteran atau yang lainnya. Kebetulan saya mengampu mata kuliah di manajemen informasi kesehatan, erat kaitannya dengan informatika dan dunia digital, begitu ya. Dengan adanya rekam medis elektronik, ini tentu saja apa aja sih yang bisa di pemanfaatan AI sampai di mana, gitu. Juga bisa tahu mahasiswa kalau dikasih tugas ini yang mengerjakan dirinya sendiri atau AI begitu ya, supaya nggak dibohongin sama mahasiswa. Itu motivasi Wah, saya, Bu Erlin.
Baik, 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 Ibu. Nanti kita langsung ketemu dengan Bapak Arihanto. Kita ngobrol Oke, bagaimana terima kasih kita bisa, kesempatannya. sebenarnya kita bisa kolaborasi dengan AI dengan etika yang sesuai dan benar. Ya, Tapi sekali lagi tidak semua bisa sampai ke arah itu. Nah, ya, nanti kita ketemu sama Pak Arihanto, nanti mungkin akan dibahas tuntas ya. Baik, izin terima saya kasih. mute kembali. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah berkenalan dan malam hari ini memang waktunya kita juga berjejaring. Alhamdulillah sudah ketemu beberapa dosen, ketemu Bapak Guru juga ya. Malam hari ini kita mau sama-sama belajar tentang rahasia penulisan karya ilmiah berkualitas dengan AI tanpa plagiasi. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana AI bekerja, tentunya berkaitan dengan komponen apa saja sih yang kita mulai dari teknik dan penggunaannya, belajar tentang 4 pilarnya, dan bagaimana menaklukkan AI. Dan tentunya kita nanti di komunitas kelas inovatif akan memberikan beberapa tools yang bermanfaat. Baik, tidak berlama lagi, saya akan menyapa pembicara kita pada malam hari ini. Beliau adalah Bapak Arianto, seorang AI engineer yang berpengalaman 10 tahun lebih ya dalam AI dan saat ini kegiatannya mengembangkan AI dalam berbagai proyek dan penelitian. Selamat malam Pak Ari. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Sehat, Bu Erlin? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Ari? Ya, Eh, Kemarin sudah bertemu dengan beberapa teman-teman alumni yang berkaitan dengan AI lagi dan malam hari ini alhamdulillah sudah bergabung hampir 500 peserta Pak Ari yang nanti kita ya, akan sama-sama belajar tentang bagaimana kita mengendalikan AI ya Pak Ari ya. ya, betul sekali. Jadi nanti kita akan mengendalikan di malam ini. Ya, Mengasihkan materinya. Ya, insya Allah kita sama-sama. Ya, mohon izin nanti Pak Ari di oke. sesi pada saat Pak Ari menyampaikan informasi, eh, teman-teman peserta akan kami mute dan kolom komentar kami off-kan dahulu. Jadi nanti biar fokus untuk kita belajar dan nanti pada waktu untuk tanya jawab akan kita buka. Seperti itu, nggih. Oke. Baik, tidak berlama-lama, langsung saja waktu dan layarnya saya serahkan ke Pak Ari. Silahkan Bapak. Terima kasih, Bu Erlin. Teman-teman semua di sini, para dosen, para peneliti, para guru, para ASN. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya sedikit sharing pengalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi kita bermanfaat. Malam ini kita bisa benar-benar menyerap materinya dan dikembangkan untuk Indonesia. Oke, izinkan perkenalkan saya salah satu engineer di kelas inovatif dan di beberapa proyek open source AI internasional. Izin saya share materi. Oke, jadi malam hari ini kita akan membahas tentang artificial intelligence. Ya, kita mulai dari ulang bagaimana bekerjanya, kemudian 4 pilar prompt engineering bagaimana. Nah, kita mulai dari mengenal dulu apa itu artificial intelligence. Oke. Jadi artificial intelligence itu sudah bergerak begitu cepat ya. Kita lihat ya, Google melakukan investasi, Microsoft melakukan investasi jumlahnya itu berkali-kali lipat dari APBN yang kita punya ya. Nah, Elon Musk juga bergerak, semuanya bergerak ke arah sini. Artinya dunia sedang bergerak pada titik era peradaban teknologi baru. Dan saya pikir ini nggak bisa dibendung. Semuanya itu sudah lari ke sana. Kita nggak bisa anti dengan teknologi baru ini. Yang bisa kita adalah memanfaatkan dengan smart. Oke, kita mulai dari bagaimana cara IA bekerja ya. Jadi ini AI. Nah, sebenarnya yang disebut IA itu bentuknya kayak apa sih Bapak Ibu?
Yang disebut AI, Artificial Intelligence, apa itu bentuknya seperti apa? Bentuknya itu seperti ini, Bapak Ibu. Nah, bentuknya ini seperti CPU ya, GPU, ada TPU. Nah, barangnya seperti ini, yang namanya AI itu seperti ini. Otaknya itu seperti ini, kotak seperti ini. Kemudian AI ini ditaruh dalam sebuah wadah ya, namanya data center atau server room ya. Jumlahnya berapa? Kalau Bapak Ibu tahu, OpenAI ChatGPT itu jumlahnya sekitar 600.000 kotak kayak gini ya. Itu kalau dijejer dari Surabaya sampai Jogja itu servernya seperti ini. Bahkan mungkin sampai lebih jauh lagi ya. Jadi seperti ini, yang namanya IAIA itu selama ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana mereka bisa menjawab semua pertanyaan kita? Nah, cara mereka menjawab adalah kami dari sisi engineer itu melatih mereka dengan data, ya. Data-data seperti ini, mulai dari buku, mulai dari dokumen penelitian, mulai dari website, mulai dari topik tentang sejarah, tentang biologi, tentang fisik, tentang matematika, dan seterusnya. Nah, ini setiap detik kami memberikan miliaran data, ya, jumlahnya ekstrim sekali ya. Kalau Bapak Ibu pernah dengar DeepSeek, DeepSeek itu 700 miliar, hampir 1 billion data. 700 lembar halaman dimasukkan. Nah, kemudian setelah ini dilatih terus-terusan setiap detik, nah, kemudian kami bekali mereka dengan tool ya untuk berpikir. Ada yang bisa mencari, ada yang mencari referensi, ada yang image. Nah, oke. Jadi training adalah proses memberikan miliaran data kepada artificial intelligence ya. Jadi caranya ya diinjek data, injek data, injek data, injek data. Nah, oke, malam hari ini kita akan membahas beberapa tips ya. Nah, seperti kita tahu bahwa perkembangan artificial intelligence nggak bisa dicegah lagi ya, pemain-pemain besar dunia. Dan kemudahan-kemudahan yang diberikan juga cukup bagus ya untuk perkembangan ilmu pengetahuan artificial intelligence. Nah, kita mulai dari hal yang sangat sederhana ya. Permasalahannya, pengetahuan AI untuk kita itu masih minim sekali ya. Sumber pembelajarannya juga lumayan minim. Orang-orang yang mengajarkan dengan IA dengan benar juga minim. Nah, sekarang satu contoh sederhana. Siapa yang masih ngetik di ChatGPT? Sorry, ChatGPT ini ya. Berikan saya referensi tentang misalnya pengaruh gadget untuk pendidikan anak gitu. Nah, salahnya di mana ini di sini? Ini kesalahan yang cukup fatal dan sayangnya ini banyak dilakukan oleh generasi muda kita. Oke, kita lihat. Nah, berikan jurnal, misalnya di sini nanti, berikan paper atau jurnal 5 tahun terakhir. Nah, dan seterusnya. Siapa yang masih nulisnya kayak gini di ChatGPT? Bapak Ibu, ChatGPT, kemudian OpenAI, kemudian ada Gemini, ada itu bukan pengganti Google. Ya, sekali lagi, ChatGPT, Gemini, ada Sonnet, Claude, itu bukan pengganti Google. Artificial Intelligence tidak semata-mata menggunakan Google. Sehingga cara menggunakannya juga sedikit berbeda.
Ya, apa yang terjadi ketika nulis ini? Oke, kita kembali ke materi. Sorry. Nah, apa yang terjadi kalau kita menulis seperti itu? Nah, artificial intelligence memang tahu semua ya, jurnal-jurnal semua. Nah, tapi secara default tanpa alat bantu ya. Jadi kalau ChatGPT itu levelnya sampai di sini katakanlah ya. Dia memang tahu segalanya. Tapi tanpa alat bantu, dia tidak bisa mencari data di luar apa yang kita berikan. Ya, artinya dia hanya belajar dari apa yang telah diajarkan oleh kami, oleh para engineer. Kami memasukkan 1 miliar jurnal, ya dia di sini. Nah, ketika Bapak Ibu nulis seperti ini, pada dasarnya dia tidak tahu, ChatGPT itu tidak tahu. Nah, kok keluar Pak hasilnya? Iya, kemungkinan ada data-data nyempil ya. Masukan misalnya ada Pak dosen ini ngupload sebuah jurnal, Pak Bu dosen ini ngupload sebuah jurnal, dimasukin jurnal. Nah, akhirnya si ChatGPT ini ngeluarin data itu. Nah, contoh nyata, pada dasarnya ChatGPT itu tidak paham real time data. Kalau kita tanya, sekarang jam berapa? Misalnya. Nah, dia tidak bisa menjawab ChatGPT sekarang jam berapa. Dia tidak bisa menjawab karena pada dasarnya artificial intelligence secara default tidak bisa membaca real time data. Misalnya saya tanya, di Makassar sekarang hujan atau mendung? Di Bandung sekarang jam berapa? Di Jakarta banjir atau enggak? Data real time dia tidak bisa tahu karena dia hanya tahu data yang telah dikasih tahu sebelumnya. Mungkin 3 bulan yang lalu, mungkin 2 bulan yang lalu. Nah, jadi ketika kita nulis di sini berikan jurnal 5 tahun terakhir, yang muncul adalah data-data bias ya. Bias itu belum tentu benar ya. Karena pada dasarnya artificial intelligence tidak bisa membantu kita mencarikan referensi. Seandainya pun dia mengeluarkan referensi, keluarkan paper terbaru, belum tentu itu valid ya. Karena bisa data jurnalnya sudah di shutdown, bisa jadi jurnalnya sudah nggak ada URL-nya atau sudah mati. Nah, jadi semua terkait dengan penelitian tentang data-data ilmiah, hindari mengetikkan seperti ini. Karena saya masih lihat itu yang tanya ke Wulang, Wulang carikan saya referensi Wulang. Nah, itu fatal banget. Ya. Dia keluar, cuma belum tentu itu valid. Nah, terus gimana Pak cara menggunakan mencari data yang benar? Ya gunakan alat-alat yang tepat ya, tool-tool tambahan yang tepat. Kalau di sini misalnya ada typeset ya, misalnya kita cari jurnalnya tentang artificial intelligence. Oke, artificial intelligence. Nah, atau pakai toolnya kelas inovatif juga ada nanti kita bahas. Nah, ini adalah AI yang memang berbasis ChatGPT yang digunakan tugas khusus untuk mencarikan jurnal. Ya, di sini ada filternya berapa tahun terakhir.
Nah, kemudian dia dari sumbernya dari mana. Nah, ini kalau yang di sini valid ya, atau toolnya di tool kelas inovatif ini sudah dibekali dengan ini. Nah, untuk mencari referensi artificial intelligence itu membutuhkan alat bantu tambahan ya. Namanya tool, ada tugasnya yang mencari pencarian di internet, ada yang tugasnya mencari image, ada yang tugasnya mencari referensi. Nah, sayangnya tool-tool mayor seperti ChatGPT, Sonnet, kemudian Claude ya, ada Google, Gemini, itu belum didesain 100% untuk mencari referensi. Sehingga kalau mahasiswa-mahasiswa ibu bapak sekalian atau teman-teman ibu bapak sekalian mencari seperti ini, berikan jurnal terakhir, bisa dibilang kemungkinan jawabannya tidak valid. Nah, ketika itu dilanjutkan, maka konten-konten yang digenerate menggunakan kitab yang aspal asli tapi palsu. Kelihatannya benar ketika dibuka linknya nggak ada. Kelihatannya benar ketika dibuka jurnalnya sudah shutdown. Kelihatannya benar, ternyata datanya malah nggak ada sama sekali. Dia melakukan halusinasi sendiri untuk memenuhi. Apa iya Pak? Iya, tugasnya IE saya nulis titik aja dia menjawab. Saya nulis tanda nggak jelas aja menjawab. Karena mereka dapat uangnya dari menjawab. Ya, Bapak Ibu terus upgrade, terus apa segala macam, mereka dapat uang ya. Jadi tugas IE memang menjawab. Apapun yang Bapak Ibu ketik, mau benar, mau salah, mau bagus, mau jelek, tugas IE itu menjawab. Nah, jadi mulai sekarang diperbaiki cara menggunakan tool artificial intelligence. Kalau caranya masih seperti ini, bisa dipastikan di ujung nanti, katakanlah kalau disertasi, kalau tesis di bab 5 KO. Karena semua jurnalnya nggak bisa dipertanggungjawabkan, artikelnya bakal nggak nyambung, nggak koheren itu. Nah, untuk itu kelas inovatif muncul memberikan pencerahan gini loh cara pakai yang benar. Gini loh cara menggunakan IE yang bijak dan etis ya. Itu namanya tool. Jadi kalau ChatGPT kemudian lain-lainnya itu batasnya sampai di sini ya. Kemudian ada beberapa perusahaan lain yang mengembangkan menambahkan dengan tool ya. Toolnya ada macam-macam, ada web search untuk referensi, misalnya ada Saiti, ada typeset, ada banyak lagi ya, ada Semantic Scholar, Science Direct, dan sebagainya. Nah, itu penjelasannya. Jadi mulai sekarang tolong beritahu mahasiswa ketika mencari referensi, ketika mencari lain-lainnya itu jangan menggunakan itu. Ya, karena fatal sekali akibatnya. Ya mungkin kalau artikel satu halaman, dua halaman nggak kerasa, tapi kalau sudah satu kesatuan artikel nanti kacau. Nah, kemudian yang kedua, setelah tahu cara kerjanya ya, jadi intinya IE itu terdiri dari kotak kecil seperti di otak ya, namanya TPU, GPU, CPU. Diletakkan dalam satu ruangan yang sangat besar, dikumpulin, kemudian dimasukkan data. Dah, ini keluar jadi ChatGPT, dari cloud. Nah, kemudian diturunkan lagi atau dikembangkan lagi untuk tugas khusus ya, pasukan khusus, ada untuk mencari referensi, ada ini. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa lihat kalau, nah, ini ada untuk web search, ini ada tool tambahan, dia berarti mencari ke internet. Untuk image, dia maka akan mencari ke internet, mencari image, kemudian video dan sebagainya. Nah, ini namanya tool-tool ini. Nah, kalau ChatGPT cari itu mencari di web, di Google ya. Jadi apapun yang dia temukan di Google akan disuguhkan ke Bapak Ibu. Ini jurnal yang Anda teliti butuhkan. Ternyata setelah diteliti jurnalnya sudah shutdown. Nah, itu penjelasan pertama bagaimana ia bekerja.
Jadi kesimpulannya tolong nasihati mahasiswa Bapak Ibu kalau nyari itu jangan di ChatGPT, referensi. Itu bisa-bisa kesasar kamu nanti. Kitabnya itu udah diedit itu atau bahkan mungkin kitabnya sudah mati itu. Sudah out of date. Nah, itu penjelasan bagaimana artificial intelligence bekerja. Nah, sekarang setelah tahu cara bagaimana IE bekerja, urutan seperti ini, kita harus belajar menggunakan dengan efisien dan benar, tepat sasaran ya. Secanggih-canggihnya tool, kalau cara menggunakannya salah juga akan kacau balau. Itu prompt pertama biasanya. Kemudian prompt kedua yang sering kali salah, berikan saya eh, metodologi penelitian tentang IE misalnya. Ya dia yang jawab. Karena tugas dia memang menjawab, merangkai kata. IE tugasnya itu merangkai kata berdasarkan data, menggabung. Cuma pertanyaannya belum tentu ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Gitu penjelasannya. Oke, kemudian yang kedua adalah prompt engineering. Nah, kita masuk ke materi inti. Prompt engineering. Oke, di atas. Nah, sorry. Apa itu prompt engineering? Prompt engineering adalah cara kita berkomunikasi dengan artificial intelligence, ya. Cara kita ngobrol, tata krama kita ngobrol. Nah, 4 pilar itu ada persona, kemudian ada konteks, ada output dan iterasi, ya. Ini kami rumuskan berdasarkan pengalaman kami, berdasarkan jurnal-jurnal yang ada, kita rumuskan itu ada 4, ya. Kalau rumus bakunya nggak ada karena ini benar-benar industri baru, teknologi baru. Nah, kita mulai dari persona, kita akan bahas satu-satu. Oke, apa itu persona? Nah, ini ya. Persona adalah cara kita menghipnotis artificial intelligence agar sesuai dengan sosok yang kita inginkan. Nah, oke, kita mulai dari yang sederhana ya. Saya berusaha menyederhanakan bahasa teknologi dengan bahasa sehari-hari biar mudah dipahami. Sebuah pertanyaan yang sama, apa itu gravitasi? Ditanyakan kepada orang atau sosok yang berbeda, jawabannya juga akan berbeda. Misalnya untuk anak SD, apa itu gravitasi, Nak? Gravitasi adalah gaya yang membuat benda jatuh ke bawah. Benar? Benar, secara default dia seperti itu. Kemudian kita tanya lagi kepada anak SMP. Gravitasi adalah gaya tarik yang dimiliki setiap benda yang memiliki massa. Oke, mulai naik pengetahuannya. Kemudian kita tanya ke anak SMA. Gravitasi adalah salah satu dari 4 gaya fundamental di alam semesta. Oke, kita langsung lompat ke profesor. Apa itu gravitasi, Prof? Gravitasi adalah bla 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 bla. Nah, ternyata cara kita bertanya kepada seseorang, kepada orang yang berbeda dari grade pengetahuannya, jawabannya juga berbeda. Apa kaitannya dengan AI? Kaitannya dengan AI kembali lagi ke persona. Persona adalah cara kita menghipnotis artificial intelligence agar sesuai dengan sosok yang kita inginkan. Loh, maksudnya gimana, Pak? Kita lihat balik ke sini. Nah, artificial intelligence di training dengan berjuta-juta, bermiliar-miliar data, berbagai jenis disiplin ilmu, ya. Kalau Bapak Ibu langsung nunjuk saya lagi butuh ilmu tentang biologi, maka artificial intelligence dilarikan servernya ke biologi.
Outputnya apa? Jawabannya lebih akurat. Ya, jawabannya lebih presisi, jawabannya lebih up to date ya. Caranya gimana? Oke, sebelum kita masuk caranya, kita pastikan dulu apakah teorinya benar, hipotesanya benar bahwa artificial intelligence bisa dihipnotis ya, persona. Cara kita menghipnotis. Kita pastikan dulu apakah hipotesanya benar. Oke, kita melakukan simulasi sederhana. Misalnya yang Bapak Ibu sering pakai di ChatGPT ya. Anda adalah seorang mahasiswa sedang bercakap-cakap, saya besarkan, dengan teman sebaya. Tugas Anda adalah, atau gini, gunakan selalu bahasa gaul. Nah, saya menghipnotis artificial intelligence untuk menjadi seorang mahasiswa. Dalam konteks ini kita mau membuktikan apakah hipotesanya benar. Gunakan selalu bahasa gaul. Kalau benar, dia akan menjawab dengan bahasa gaul. Santai aja bro, lagi pusing ngerjain tugas atau nyari bahan buat skripsi. Nah, itu namanya persona. Kemudian kita tes lagi sebagai Anda adalah seorang profesor di bidang pertanian. Tugas Anda membantu saya membuat proposal penelitian. Selalu gunakan bahasa Indonesia dan gunakan bahasa sesuai EYD misalnya. Selalu gunakan bahasa akademis. Nah, dia bahasanya lebih akademis, lebih ini. Nah, cara dia menjawab beda. Kalau di sini caranya selengean ya, nanti bro. Nah, berarti teori kita tentang persona bisa dikatakan mendekati kebenaran. Nah, oke. Kalau kita bisa menghipnotis AI menjadi sesuai kebutuhan kita, menjadi dosen, menjadi ini, maka feedback ke kita adalah bahwa jawaban yang diberikan oleh artificial intelligence jauh-jauh lebih akurat dan lebih kena, lebih presisi. Nah, itu. Kemudian kita misalnya jadi translator. Translator, Anda adalah seorang penerjemah bahasa Arab Indonesia. Selalu gunakan bahasa Arab di setiap percakapan kita. Dia mikir masih, saya intercept. Oke, dia menggunakan bahasa Arab dan seterusnya. Artinya ternyata kita bisa mengendalikan sosok artificial intelligence. Kita bisa mengendalikan. Nah, kita praktek lagi. Mungkin teman-teman yang sudah join di grup, ya rame banget itu. Kita punya bot namanya Wulang. Nah, ini namanya Wulang ini. Oke, kita demo ya bagaimana persona. Oke, sebelum demo, apa sih keuntungannya kalau kita bermain persona? Kalau kita bermain persona, jawabannya itu lebih akurat. Jadi nggak lari kemana-mana. Kalau lagi ngomongin tentang bidang tertentu, maka dia nggak lari kemana-mana. Kalau ngomongin tentang biologi, kita ngomongnya biologi. Tentang sejarah, dia masuk ke server sejarah. Kita nggak salah server, ya.
Jadi intinya kita nggak salah server kalau bermain di personal. Coba kita tes dengan ulang ya, salah satu bot kelas inovatif. Ini yang teman-teman rekan-rekan semua digunakan di grup yang ramai banget di grup kita itu ini nih barangnya nih. Nah, kalau yang ini versi untuk eh, peneliti yang berkebutuhan khusus ya. Kita lagi develop AI untuk peneliti yang berkebutuhan khusus. Oke. Halo Ulang, apa kabar? Halo, saya Wulang, kabar baik. Bagaimana dengan Anda? Ada yang bisa saya bantu terkait penulisan karya ilmiah? Baik Ulang, saya sedang mengadakan seminar kepada para peneliti di Indonesia. Sekarang saya masuk pada sesi persona tentang prompt engineering. Wah, menarik sekali. Saya bisa membantu memberikan informasi atau contoh terkait prompt engineering untuk para peneliti di Indonesia. Apakah ada aspek khusus dari prompt engineering yang ingin Anda bahas dalam seminar tersebut? Oke, Misalnya, tunggu Ulang, apakah tunggu sebentar. baik saya Nah, saya ingin kita praktek bagaimana persona kita praktekkan ya. tentu, Oke, siap Ulang? tentu. Siap. Mari kita mulai praktik persona. Kira-kira persona seperti apa yang ingin Anda simulasikan? Apakah ada peran atau latar belakang tertentu yang ingin Anda berikan pada saya? Dengan begitu, saya bisa memberikan respons yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan seminar Anda. Oke, sekarang saya minta Anda seolah-olah menjadi seorang mahasiswa umur mungkin sekitar 18 sampai 20 tahun. Anda sedang bercakap-cakap dengan teman sebaya Anda Wulang, kemudian Anda akan selalu menggunakan bahasa gaul, misalnya bahasa Jaksel. Bisa dipahami Wulang? Oke, siap. Jadi ceritanya gue mahasiswa umur sekitar 18 sampai 20 tahunan gitu ya. Lagi ngobrol sama temen. Terus gue harus ngejaksel juga nih biar makin asik. Sip, paham. Let's Oke, go. Ada sekarang coba kita ngobrol pakai bahasa gaul. asik ya. Jadi sekarang gue mulai duluan nih. Enaknya ngebahas apaan ya? Bro sis, lagi pada ngapain nih? Gue lagi mumet banget sama tugas kalkulus mana deadline-nya mepet lagi. Lo pada ada yang udah kelar belum? Coba bikin Gimana pantun udah? Wulang. Ubur-ubur bawa lele. Waduh dadakan gini gue jadi bingung nih. Tapi oke lah gue coba ya. Ubur-ubur bawah lele. Nggak nyangka tugas kuliah bikin gue ngegele. Nggak nyambung Gimana? Wulang. Lumayan gak? Oke, nah itu salah satu contoh bagaimana kita mengendalikan artificial intelligence. Itu contoh persona, ya. Kalau kita bisa menjadikan dia seorang mahasiswa gaul, kita bisa menjadi dosen, maka kita tanya ulang aja. Ulang, sekarang Anda saya minta menjadi seorang profesor di bidang artificial intelligence. Anda adalah manusia tercerdas di bumi, paling tahu tentang artificial intelligence. Tugas Anda adalah membimbing saya membuat karya ilmiah saya. Anda harus Baik, berbicara saya mengerti. dengan tidak boleh bahasa gaul, tapi Anda menggunakan bahasa akademis. Anda selalu menggunakan data terbaru. Bisa dipahami ulang? Tentu saya memahami. Sebagai seorang profesor di bidang kecerdasan buatan, saya akan membimbing Anda dalam menyusun karya ilmiah dengan menggunakan bahasa akademis dan data terbaru. Mari kita mulai. Topik Ulang. apa yang ingin Anda? Saya Mohon ingin maaf. meneliti tentang artificial intelligence untuk kebutuhan pendidikan dasar. Bisa kamu beri saran ke saya ulang? Tentu saja. Kecerdasan buatan menawarkan berbagai potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar. Untuk memberikan saran yang lebih terarah, bisakah Anda mempersempit fokus penelitian Anda? Oke, nah itu contoh cara kita mengendalikan artificial intelligence ya. Jadi yang namanya persona itu fungsinya itu. Jadi dia lari nggak kemana-mana. Kalau lagi ngomongin tentang sejarah, nah itu pentingnya persona itu. Jadi di mana Pak? Ya saat kita chatting. Apakah se ekstrim itu? Iya. Artificial intelligence itu bisa diarahkan betul, bisa dihipnotis betul. Kita tes lagi ya, ulang.
Halo Wulang, selamat malam. Halo, selamat malam. Ada yang bisa saya bantu dengan penulisan karya ilmiah Anda? Oke, sekarang kita praktek personal lagi Wulang. Saya minta Anda sekarang berbahasa China. Kita ngobrol pakai bahasa China. Baik, mari kita coba. Ni hao, 很高兴用中文和你聊天。有什么我可以帮助你的吗？你好，很高兴用中文和你聊天。有什么我可以帮助你的吗？ Oke, sekarang saya minta Anda Wulang menjadi seorang translator bahasa Arab, Arab Indonesia ya. Pakai bahasa Arab aja sekarang kita ngobrolnya Wulang ya. Anda akan selalu menggunakan bahasa Arab, kemudian dalam percakapan kita Anda akan selalu menjawab menggunakan bahasa Arab. Oke, lakukan ulang. حسنا، لنبدأ. سأكون مترجما للغة العربية الإندونيسية وسأجيب دائما باللغة العربية. تفضل، ما هو سؤالك الأول؟ Baik, mari kita mulai. Oke, sekarang ganti persona ulang. Anda sekarang bahasa apa ya? Bahasa Madura ulang. Ayo kita ngobrol pakai bahasa Madura. Enggi mangga. Ponapa sebisa kaulah bantu kalaban bahasa Madura? Baik, silakan. Apa yang bisa saya bantu dengan bahasa Madura? Coba bahasa Sunda. Anda sekarang adalah seorang ahli di bidang seni budaya bahasa Sunda. Dan Anda paham betul dengan seluk-beluk data tentang budaya Sunda. Gunakan bahasa Sunda. Ayo kita ngobrol ulang. Saya mangga orang ngami mitian. Sim kuring siap ngabantu sareng ngobrol ngeunaan seni budaya Sunda. Ayanu tiasa ku sim kuring di pidamel kanggo anjeun. Baik, mari kita mulai. Saya siap membantu dan berbicara Oke, mengenai seni budaya sekarang kita Sunda. lebih tajam lagi ulang. Saya mau neliti sejarah Islam kuno di wilayah Jawa Tengah misalnya, di Banyumas. Sekarang saya minta Anda menjadi seorang sejarawan yang paham betul tentang sejarah di Banyumas, sejarah di Tegal. Anda sekarang gunakan bahasa Jawa ngapak-ngapak. Oke, siap. Dadi panjenengan arep neliti sejarah Islam kuno nang Banyumas karo Tegal ya. Wah, menarik kue. Oke, terima Aku kasih siap. ulang. Ya. Nah, itu contoh Bapak Ibu, ternyata IE bisa kita kendalikan. Dari depan kita bisa kendalikan artificial intelligence. Nah, itu namanya teknik persona ya. Jadi persona adalah cara kita mengendalikan artificial intelligence. Sorry, nih ya. Kalau dia kita deskripsikan sebagai seorang anak kecil, maka cara dia menjawab juga seperti anak kecil. Database digunakan juga database yang sederhana. Kemudian dia anak SMA, anak profesor, seorang profesor. Cara dia menjawab dan data yang disuguhkan juga berbeda. Jadi nggak bisa nulis langsung berikan saya. Nah, takutnya dia otaknya masih di SD. Nanti jawabannya juga seolah-olah benar tapi zong kontennya. Nah, itu. Jadi sekali lagi ChatGPT itu bukan pengganti Google. Cara nyuruhnya juga beda. Itu namanya teknik prompt engineering ya. Jadi yang bakal menang, yang bakal menguasai dunia yang menguasai IE lah. Nah, sekarang kita masuk teknik yang kedua namanya konteks ya. Jadi konteks adalah cara kita memberikan input data kepada artificial intelligence sehingga dia memberikan performa yang maksimal ya. Misalnya gini, saya bikin simulasi. Ini ada perumahan ya. Perumahan, kita datang, ini ada Pak Satpam di sini. Halo Pak Satpam, saya nanya rumahnya Wulang di mana ya? Oh, rumahnya Wulang. Rumahnya Wulang, Bapak masuk ke rumah kedua, Pak. Oke, makasih Pak Satpam. Nah, Pak Badu jalan ke sini. Tit. Ternyata di sini bukan rumahnya Wulang yang saya tuju. Ternyata benar namanya Wulang, tapi bukan balik lagi. Jalannya hancur. Bukan Pak, itu memang Wulang, tapi
Bukan itu pokoknya marah-marah ini. Pak Badu marah-marah. Bukan itu bukan wulang yang saya maksud. Wulang, pokoknya saya mau wulang, wulang, wulang. Oh, Bapak wulang maunya. Coba saya tunjukkan. Ini yang tadi Bapak salah ke kiri, harusnya ke kanan. Hmm, dut, 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 dut. Assalamualaikum. Ulangnya ada. Oh, ulangnya lagi main, Pak. Ada ulang tahun temennya. Loh, itu bukan wulang yang saya maksud. Wulang saya maksud itu profesor yang pinter. Ngajar di UGM misalnya. Pak Bulang, Bu Wulang namanya. Oh, Bapak nggak bilang dari tadi marah-marah terus. Kalau Bulang yang dosen UGM, itu di sini rumahnya. Nah, itu artinya berapa session aja yang sudah terbuang waktu kita ini. Coba bandingkan sama ibu ini. Dek, saya mau tanya rumahnya Bu Wulang yang kerjanya di UGM dan ini saya diberi Sherlocknya, Dek. Bentar Bu, saya lihat Sherlocknya. Oke Bu, kalau rumahnya Bu Wulang yang itu, yang ngajar dosen UGM, kemudian rumahnya kalau sesuai Sherlock, itu saya tahu Bu, saya antar ya Bu. Ininya ketinggalan. Duk, 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 duk. Nah, ini Bu rumahnya pulang. Nah, itu perbedaannya. Itu sama saja ketika kita bertanya langsung ke ChatGPT, berikan saya latar belakang, berikan saya ide, berikan saya kerangka berpikir. Itu sama saja Pak Badu yang menanyakan seperti tadi. Berikan saya rumah Wulang. Ini Pak rumah Wulang, bukan yang itu. Berikan saya rumah Wulang, bukan yang itu. Nah, tapi kalau diberi konteks itu akan lebih akurat, hemat waktu dan hasilnya presisi. Ini Bu berdasarkan rumah peta yang Ibu berikan, rumah Wulang itu ada di pojok belakang sini. Oke, makasih Dek. Nggak apa-apa Bu, besok kalau nanya bawa data yang lebih lengkap lagi, maka saya bisa menunjukkan data yang lebih akurat Bu. Nah, begitu. Jadi mulai sekarang kalau bisa diperbaiki cara kita berkomunikasi dengan artificial intelligence. Karena Ibu nggak akan, Bapak nggak akan lepas dari dunia AI besok. Dunia ke arah situ. Nah, jadi hindari menggunakan prompt yang langsung seperti ini. Berikan saya, tolong tuliskan. Nah, itu seperti Pak Badu nanti dia disasarin ke sana. Seolah-olah benar-benar rumah Wulang di sini, cuma bukan Wulang yang dimaksud. Ya, akhirnya Bapak kalau mengikuti cara itu, ya di sini menganggap pulang sudah nunggu berbulan-bulan Wulangnya datang, oh ternyata bukan Wulang yang ini, ternyata artikel yang saya butuhkan bukan yang seperti ini, ternyata konten yang dibutuhkan seperti ini, revisi-revisi sampai mati tiada akhir akhirnya. Nah itu belum lagi kalau ini bisa lolos menjadi publikasi dibaca oleh, nah apalagi mahasiswa kita itu kebanyakan nulisnya tuliskan latar belakang skripsi untuk IE. Nah, kebanyakan, aduh masih bahasa Arab nih. Ya katakanlah ini ya. Nah, terus di copy sama mereka, dimasukkan ke Word, Microsoft Word, diedit dikit, dimasukin Quillbot, kamu kasih Bapak Ibu nggak tahu hasilnya, ya gitu. Jadi minimal dosen itu harus tahu cara IE bekerja, biar nggak dibohongin mahasiswanya. Biar mahasiswanya pada pinter semua. Nanti kalau ketahuan misalnya dimasukin ini masukin apa Turnitin keluar, masukin Zero GPT dan sebagainya di track, oh plagiasi, ya diajarin caranya yang benar tuh kayak gini ya. Jadi mahasiswa kita bisa benar-benar memanfaatkan IE pada kemampuan maksimal, nggak asal-asal. IE itu bermata dua, bisa bikin bodoh seseorang, bisa bikin pinter orang dalam satu hari satu malam. Nah, cuma kita nggak bisa membendung jangan pakai IE, nggak bisa, dunia bergerak ke situ.
Oke, itu namanya konteks. Nah, kita praktek lagi ke Wulang. Halo Wulang, selamat malam. Halo, selamat malam juga. Ada yang bisa saya bantu dengan penulisan karya ilmiah Anda? Saya minta Anda menjadi seorang profesor di bidang artificial intelligence. Tugas Anda membantu saya membuat proposal penelitian. Topik saya adalah IE untuk pendidikan dasar. Coba carikan saya ide penelitiannya dulu, Ulang. Tentu, saya bisa membantu Anda mencari ide penelitian terkait intelligent education, IE, untuk pendidikan dasar. Karena cakupan II sangat luas, bisakah Anda lebih spesifik mengenai aspek apa yang ingin Anda fokuskan? Misalnya, metode pembelajaran. Apakah Anda tertarik dengan penggunaan IE untuk personalisasi pembelajaran, adaptasi kurikulum, atau pengembangan platform pembelajaran interaktif? Pengembangan guru. Apakah Anda ingin meneliti bagaimana IE dapat membantu guru dalam memberikan umpan balik yang lebih efektif, mengidentifikasi kesulitan belajar siswa, atau merancang materi pembelajaran yang lebih menarik? Oke, Ulang, saya Akses dan suka materi yang terakhir, Ulang. Coba kamu elaborasi, berikan penjelasan lebih detail. Misalnya contoh-contoh dalam bullet point, dalam poin-poin, biar saya lebih paham mendalaminya, Ulang. Baik, saya akan memberikan elaborasi lebih detail mengenai bagaimana IE dapat membantu guru dalam pendidikan dasar, beserta contoh-contohnya dalam poin-poin, umpan balik otomatis dan personal. Nah, itu cara kita memberikan konteks, jadi diajak ngobrol dulu. Nah, oke. Oke, sekarang mungkin kita diskusi aja pertanyaan, monggo. 1-2 pertanyaan ya, buat relaksasi, mungkin ada yang ditanyakan. Silakan monggo, teman-teman langsung open mic saja. Baik, yang mau bertanya bisa raise hand dulu. Jadi saya buka untuk audionya. Silahkan. Baik, dengan Bapak Zubaidi. Baik, Bu Herlin, terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya saat ini lagi berkarir sebagai dosen di pendidikan dasar di salah satu kampus swasta di Jakarta, yaitu Institut Darul Quran. Selama ini saya melakukan apa yang ditegur oleh Pak narasumber tadi, luar biasa ini. Apa yang beliau demonstrasikan itu saya lakukan tuh lah. Ternyata benar banyak tidak bisa dipertanggungjawabkan secara literasi atau rujukan. Jadi saya mulai sadar, oh ternyata diajak ngobrol dulu si AI tadi. Sehingga secara spesifik akan mendapat apa feedback yang sesuai yang kita harapkan. Pertanyaan saya begini, pertama, bagaimana memanage gitu kan permulaan komunikasi dengan AI itu sendiri. Triknya seperti apa, Pak Ari? Gitu. Mohon diberikan gambaran karena secara pemahaman kami cuma praktis, tapi secara pemahaman masih minim, sehingga kami terjebak terus gitu. Ketika di akhir kegiatan kami melakukan treatment terhadap AI itu dalam menunjang karir akademik, baik di sisi pengajaran, apalagi di penelitian ataupun publikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, gitu. Benar apa? Saya sependapat dengan Pak Ari bahwasanya kedepannya kita butuh yang namanya mitra AI dalam berkolaborasi di segala aspek kehidupan Bapak Ibu. Tapi yang perlu kita garis bawahi, gitu, seefektif apakah AI ini akan membersamai khususnya di bidang akademik? Mungkin itu aja Bu Herlin. Terima kasih atas waktunya. Baik, ada 2 pertanyaan Pak Ari. Sudah bisa dijawab?
Ya, sebentar sambil menunggu Pak Ari. Oke, satu lagi aja mungkin Bu Erlin biar kita bisa Baik, saya sekalian buka jawabnya. Ya, untuk Bapak Mahiang ya. Silahkan diklik untuk unmute. Baik, silahkan Pak Mahiang. Mohon maaf, Ibu atau Bapak ya? Oh, Ibu, nje, nje. Mohon maaf, Ibu. Tidak terlihat. Monggo, monggo. Ya, agak keras sedikit untuk suaranya. Lebih jelas? Ya, jelas-jelas. Ya. Silahkan. Um, yang ingin saya tanyakan ialah, kan tadi menarik sekali dengan Wulang ini. Nah, kalau misalnya saya kan seorang guru, Pak. Jadi saya itu, saya kebetulan saya guru bahasa asing dan memang untuk membuat apa ya, ketika saya memberikan tugas kepada siswa itu tugas menulis misalnya nih menulis tentang perkenalan diri. Nah, misalnya saya tawarkan siswa untuk menggunakan Wulang. Siswa saya ada 20 orang, apakah nanti akan ada kemungkinan jawaban mereka itu sama? Nah, itu yang soalnya kan dengan ini ya, dengan fenomena anak-anak sekarang itu malas mengini lagi, memparafrase kalimat lagi gitu. Begitu sih Pak. Kira-kira bagaimana ya cara kita untuk menyiasati atau dalam hal ini mengembangkan nanti karya mereka sendiri dengan soal yang sama, orang yang berbeda, tapi nanti hasilnya berbeda, begitu. Semoga terpahami pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, Ibu. atau mungkin Ya, di Pak. sekalian aja Bu, ini kayaknya penting banget. Ternyata masih banyak yang butuh di session ini untuk benar-benar cara penggunaan AI-nya saya pikir masih banyak yang ini. Jadi mungkin pertanyaan dibuka aja Bu, Bu Welin. Nanti kita baru lanjut. Ya, monggo silakan. Oh, Ada lagi? Ya, sampai Pak. silakan langsung Ada open mic aja. nih Pak. Semuanya ya. Mm-mm. Bapak Ajuf ya. Saya silahkan. Mm-mm. Ya, Ya, terima kasih. silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak. Ya, sangat menarik nih apa yang Bapak sampaikan. Jadi saya juga berpikir saya banyak melakukan kesalahan selama ini. Nah, yang ada dua pertanyaan yang mau saya tanyakan. Yang pertama, karena kita bicara tadi persona dan konteks, apakah kita bisa minta kepada AI untuk langsung memberikan sumber informasi yang kita minta? Jadi kita bicara, saya mau meneliti tentang artifisial di dalam bidang pendidikan. Apakah kita langsung bisa minta pada AI agar dia menyediakan referensi berkenaan dengan pertanyaan kita? Terus yang kedua, saya sekarang sedang mengancang-ancang membuat buku, tapi buku itu hasil refleksi pekerjaan seseorang. Nah, apakah bisa kita minta AI untuk membantu kita agar tulisan hasil transkrip dari wawancara tersebut kita minta kepada AI untuk eh, menjadikan dia menjadi lebih baik dan menarik gitu. Mungkin itu aja karena banyak yang tanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ya, lanjut berikutnya. Monggo langsung saja. Ada Pak Zaid. Dibuka. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zikri Rahman dari saya dosen di Institut Keislaman Luar Negeri di Riau. Jadi saya ingin bertanya nih Pak Arianto. Ya, Em, ada teman yang dari UIN Malang, beliau menyebutkan bahwasanya dari hasil eh, pencarian kita di AI itu hanya diubah satu huruf atau satu kata aja itu udah lewat dari eh, mampu melewati eh,
Turnitin, apakah benar atau tidak gitu. Kemudian em, eh, untuk sementara itu saja dulu, Pak. Oke, ya. Baik, Terima kasih, Assalamualaikum. ya, terima kasih. Ini saya mute Satu dulu. lagi mungkin Bu Kemudian Elin, ada satu. Ya. Tommy, silahkan diklik aja Pak Tommy langsung. Oh ya, izin Bu, saya cuma nanya sedikit aja. Kalau ketika pakai AI itu kan kadang-kadang kan tingkat AI di tag-nya itu kan gede ya, tinggi ya kalau kita jurnal-jurnal ilmiah. Nah, itu mungkin gimana kalau dari Bapak sendiri untuk yang aplikasi berbayar, kira-kira untuk supaya kita zero bahasa AI-nya supaya mungkin natural itu pakai apa Pak program-program yang mungkin free yang mungkin Bapak rekomendasikan itu aja terima kasih. Oke. Baik. Kemudian ada Pak Khairin Amin ya. Saya buka, silahkan. Oh, silahkan Bapak. Diklik Assalamualaikum. aja Bapak. Oh, halo. Iya, Halo, Assalamualaikum. Salam Bapak. Oke. Saya mohon diberi arahan nih. Saya bergerak di bidang eh, dunia advokat dan saya juga sedang menyusun atau melakukan penelitian untuk dalam rangka pembuatan naskah akademik pembentukan peraturan daerah. Yang saya ingin, halo, Ya, silahkan. ya seberapa akurat dan data-data sumber yang disajikan oleh AI dalam ketika kita mengajukan beberapa pertanyaan. Karena penting bagi kami, kadang ya mohon maaf ada apa ya sedikit keraguan dalam dunia hukum, khususnya dalam dunia hukum, baik dalam akademisi maupun dalam dunia praktisi. Itu aja Pak, sementara. Ya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Saya mute dulu. Kemudian masih satu lagi mungkin ya Pak Ari. Ya, monggo, ya. Ya, Bapak silahkan langsung. Izin Pak, Bu. Oke, monggo. Ya, Arvin, Bu. Arvin dari Makassar. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. bertanya Pak Ari terkait dengan hasil tadi menggunakan AI itu. Kan saya sering juga menggunakan AI dan juga mencoba mendetek plagiarismenya lewat apa namanya Grammarly. Kalau menggunakan bahasa Inggris biasanya saya menulis pakai bahasa Inggris. Tapi kadang-kadang terbaca bahwa ini dari AI. Nah, bagaimana apakah tapi saya belum pernah mencoba sih kalau misalnya di-detect lewat Turnitin sehingga mungkin apakah kalau misalnya kita menggunakan AI dia akan terbaca bahwa ini adalah hasil AI itu sendiri. So, bagaimana caranya menghindari itu, Pak Ari? Terima kasih. Recording stopped. Ya. Baik. Baik, Pak Ari mungkin dijawab dulu saja. Ya, silakan Pak Ari. Baik, mohon ditunggu sebentar. Sepertinya Pak Ari ada. Baik, kalau begitu saya buka satu lagi. Mungkin nanti saya catat, kemudian nanti saya sampaikan. Baik ke Bapak Recording Hudzaifah in ya. progress. Sebentar. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingin bertanya mengenai penggunaan AI ini, ya. Apakah data yang kita cari itu bersifat privat atau tertampung? Itu yang pertama ya. Bersifat privat atau terdeteksi
Kemudian yang kedua, Uh, dengan kemajuan teknologi ini, apakah bisa merangkum seluruh keilmuan keagamaan Islam ataupun seluruhnya, ya. Sehingga apa yang nanti mungkin dikeluarkan oleh AI itu adalah benar-benar dari hasil analisis berbagai macam bidang disiplin keilmuan termasuk ke dalam keagamaan khususnya ya. Karena kan kita banyak menyaksikan begitu banyak sekali pertentangan dan perbedaan dalam masalah keagamaan, terkhusus dalam agama Islam ya, perpecahan dan lain sebagainya. Apakah AI ini bisa menjadi alternatif untuk mensatusuarakan tentang keakurasian, pendalilan atau kehujahan dalam beragama? Begitu saja. Baik, terima kasih. Baik, Pak Ari sudah bisa join kembali, Pak Ari? Ya, siap. Halo? Ya, dijawab. Baik, sudah masuk Pak suaranya. Silahkan Pak. Oke, oke ya. Kita jawab banyak sekali pertanyaan ya. Saya jawab nanti mohon dikoreksi kalau ada yang terlewat. Baik. Oke, yang pertama adalah pertanyaan bagaimana sih tips menjalankan teknik-teknik untuk memulai dengan persona ya. Jadi cara yang paling mudah adalah dengan menentukan dulu flow-nya ya. Menentukan flow-nya. Bapak Ibu mau nulis apa, bidangnya apa. Misalnya penelitiannya tentang pertanian. Nah, berarti step pertama harus didominasi dengan pertanian. Anda personanya dulu, orangnya dulu kita hipnotis kayak ulang. Ulang, saya minta Anda menjadi ini. Anda adalah seorang peneliti di bidang artificial intelligence. Nah, oke, kemudian setelah ini goalnya ditentukan percakapan kita berdua ini dengan Wulang, katakanlah dengan ChatGPT, goalnya apa? Saya misalnya sedang membangun atau membuat sebuah proposal penelitian di bidang AI untuk pertanian. Nah, jadi goalnya yang kedua adalah goalnya. Nah, kemudian ditentukan aturannya, rulesnya. Aturannya adalah misalnya aturannya selalu, misalnya itu berbahasa Indonesia, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian karena ini terkait dengan karya ilmiah, selalu gunakan bahasa akademis. Ya. Kemudian selalu gunakan bahasa data terbaru. Nah, karena ini butuh karya yang kritis, kita berikan aturan khusus. Aturan khususnya misalnya, jangan ragu untuk mendebat eh, ide dan pikiran saya. Nah, ini salah satu tips triknya. Share screen ya. Oh, sorry, Mohon sorry, izin. sorry. Sorry, dari tadi nggak share screen ya berarti. Oke. Nah, Anda adalah seorang peneliti ya, ini di ChatGPT. Jadi persona itu dimasukkan paling mudah di awal percakapan ya. Jadi kita mulai dengan persona, dia mau jadi apa ya. Anda adalah seorang peneliti di bidang artificial intelligence.
Kemudian yang baris keduanya, goalnya kita apa? Goal tujuan akhir kita apa? Jadi AI akan tahu goal sampai akhir ya, ujung dari kita punya ini, goalnya sampai mana? Saya sedang membuat proposal penelitian di bidang AI untuk pertanian. Nah, goalnya jadi dia tahu, oh kalau Pak Ari sedang membuat proposal, maka saya harus ini. Oh bidang Pak Ari tentang AI, tapi sekarang lagi pertanian, maka saya akan mengambil data khusus untuk pertanian yang related dengan artificial intelligence. Kemudian kita beri aturannya. Aturannya selalu gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selalu gunakan bahasa yang akademis. Karena ini terkait dengan karya ilmiah. Aturan khususnya jangan ragu untuk mendebat ide dan pikiran saya. Nah, karena artificial intelligence itu kecenderungannya adalah selalu membetulkan kita, ya. Dia ngikutin kita berpikir kemana kita ikutin. Nah, dengan tips sederhana ini, ketika kita berpikirnya salah, kerangka berpikirnya salah, dia bisa diajak teman berdebat, berdiskusi dan seterusnya. Nah, itu tipsnya. Jadi di awal kalimat seperti ini. Klik. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua adalah apakah ketika kita chatting khususnya dengan Wulang itu personalisasinya beda-beda? Ya, kalau Wulang didesain setiap nomor yang chatting ke dia itu akan selalu sesuai dengan personalnya dia, personal masing-masing nomor ya. Jadi akan dipersonalisasi sesuai dengan itunya dia. Nah, jadi kalau yang Wulang, jadi ketika kita tanya gini, halo Wulang, ya, halo Wulang, oke. Jadi kita sedang membahas personalisasi Wulang, ya. Jadi untuk setiap user yang chatting dengan Wulang, maka dipastikan dia akan membentuk jawaban yang berbeda-beda ya. Oke. Oke, Wulang, coba berikan informasi tentang persona. Cara menyusunnya gimana? Nah, jadi kita tentukan dulu goalnya itu untuk apa. Nah, kemudian aturan-aturannya. Gitu. Audio ulang tadi masukkan dahulu Bapak. Halo, tes. Masuk ya, Bu? Ya, untuk ulangnya, suara ulang. Jadi, Oke, ini koneksinya jadi lambat. Jadi mungkin agak patah-patah oh suaranya baik, ulang. Ya, ya baik. kurang lebih seperti itu. Ya, Jadi jawaban ya. ulang itu personal untuk masing-masing nomor. Untuk masing-masing ini sudah personal. Nah, nanti jawaban ini akan ditindaklanjuti pada jawaban lainnya ya. Karena ini terkait dengan konteks kemudian iterasi itu namanya ya. Jadi intinya setiap ini akan memberikan jawaban unik. Cuma caranya nanti ibu yang guru tadi harus mengajarkan caranya. Jangan diajarkan silakan pakai AI tapi nggak diajarin caranya. Akhirnya mereka akan copy paste, diserahkan ke ibu, akhirnya bukannya tambah bikin pinter, malah bisa bahaya cara mengajarkan seperti itu. Nanti kita ajarkan bagaimana sih mengajarkan untuk anak-anak.
Oke, kemudian pertanyaan ketiga, referensi ya. Seperti kita bahas tadi, kita nggak boleh langsung ngambil referensi dari ChatGPT ya. Langsung dari itu validitasnya perlu dipertanyakan. Nah, kemudian solusinya apa? Solusinya gunakan tool-tool artificial intelligence yang memang dikhususkan untuk itu. Misalnya contoh, Bapak Ibu bisa, ini gratis juga, typeset ya. Bapak Ibu nanti bisa daftar gratis, typeset. Kemudian di sini misalnya artificial intelligence. Ya. Nah, kita tunggu. Mohon maaf koneksinya agak lambat di sini. Nah, di typeset ini adalah AI yang sudah diberikan tugas khusus AI yang sudah diberikan tugas khusus untuk mencari referensi ya. Jadi Bapak Ibu nggak bisa terus nulis di sini, berikan saya referensi, itu bahaya sekali. Gunakan ini typeset, nanti di share aja di chat ini. Nah, ini contohnya gratis, misalnya bidangnya apa. Kemudian eh, filternya, jurnalnya mulai berapa tahun terakhir. Kemudian jenisnya jurnalnya apa dan seterusnya. Nah, kemudian kita juga bisa eh, filter berdasarkan apa, misalnya abstraknya apa. Nah, jadi jawabannya adalah gimana Pak soal referensi, kalau saya nggak boleh pakai ChatGPT karena ChatGPT bisa bias jawabannya. Gunakan tool-tool khusus untuk pencarian jurnal. Bisa juga nanti pakai toolnya kelas inovatif ya. Kita lagi godok khusus untuk jurnal. Jadi nanti jurnalnya muncul dari Science Direct, dari Semantic Scholar, dari Scopus, dari dan seterusnya. Nanti ini dibekali dengan tool itu. Jadi jawaban singkatnya gunakan tool khusus. Paling mudah pakai ini Pak, typeset. Kemudian pertanyaan berikutnya, untuk buku, misalnya buku atau mau memperbaiki disertasi yang sudah kita tulis, saya izin tutup video ya karena agak lambat koneksinya. Oke, jadi untuk buku memperbaiki yang akan kita tulis, nah itu bisa gunakan beberapa aplikasi ya. Jadi intinya konteksnya harus paham dulu. Ya, misalnya contoh ini salah satu aplikasi di kelas inovatif ya. Misalnya ini artikel ya. Buatkan satu artikel tentang AI. Oke. Nah, cara paling mudahnya adalah ini langsung diberikan buat lebih akademis iterasi. Nah, kemudian kita bisa diskusi, nanti habis ini kita praktek ya, ini detailnya kurang lebih bisa pakai AI ya, jadi kita bisa permak bahasanya. Nanti di akhir kita praktek cara menggunakan tool dari kelas inovatif. Kemudian yang keempat, apakah benar plagiasi itu bisa lolos mengganti satu kalimat, Satu huruf malahan ini Pak malah Ari. satu huruf? Ya bisa-bisa aja, cuma kan ya nanti sarjananya sarjana IE belakangnya. Heeh. Jadi Bapak Ibu ini juga ini ya penting, ini saya kasih contoh, ini kan kita barusan generate dari AI. Nah kita coba namanya toolnya paling mudah Zero GPT. Ya, browsing. Nah misalnya Bapak Ibu mau mengganti biar tahu gimana apakah ini karyanya dari IE nggak masuk Zero GPT, di paste di sini ya, deteksi. Ini kurang lebih teknologinya sama, mirip-mirip Turnitin lah.
Nah, didetek apakah ini AI. Nah, 100% berarti 100% AI. Jadi ini terdeteksi sebagai kalau karya Bapak Ibu itu terdeteksi sebagai 97%, berarti ya sudah pasti dia pakai ChatGPT ya. Namanya Zero GPT namanya Bapak Ibu. Buka aja di Zero GPT, nanti tolong dipaste di chatting. Itu untuk mendeteksi apakah sebuah karya itu hasil AI atau enggak. Nah, terus kalau untuk Turnitin, bentar saya share. Nah, nanti kita deteksi, Pak kan ada yang ganti karakternya pakai itu. Bentar saya share. Ya, untuk Zero GPT-nya sudah di-chat, bisa dilihat sambil menunggu Pak Ari share screen. Jangan lupa melakukan presensi, sudah di-chat juga. Oke, Ya, ini 97%. Nah, nanti ada yang pintar lagi mahasiswanya. Di otak-atik lagi, misalnya dikasih prompt. Dengan satu prompt engineering tertentu, bisa turun itu drastis. 1-2 kali hit, udah bisa turun. Nah, nanti kita ajarin di kelas ilmu otak-atik gimana sih cara deteksi. Ini mahasiswa pada plagiasi nggak sih? Asal comot dari ChatGPT nggak sih? Nah, ini mereka melakukan pakai prompt engineering biasanya. Oke. Ya, kemudian dia olah dengan prompt tertentu, dicek di sini. Tadi 97%, turun 64%. Nah, mereka ngakalin mahasiswanya itu nurunin Turnitin pakai gitu. Satu prompt aja itu. Ya, nanti kita share tapi untuk pembelajaran ya. Gimana cara nurunin Turnitin itu bisa sampai 0% nanti. Nah, cuma nanti kita ajarin juga para dosen gimana sih cara deteksi orang-orang yang pakai trik ini. Nah, itu namanya perplexity and harshness prompt ya. Jadi prompt untuk menurunkan kadar Turnitin. Nah, itu kita harus kurangi itu. Penggunaan ChatGPT yang asal comot itu harus kurangi. Loh Pak Ari pakai prompt ini buat apa? Ada satu kasus anggota komunitas yang dia sudah terbukti nulis sendiri, terbukti sendiri, cuma karena dia sedikit baca IE, kerangka berpikirnya, sama IE kedetek dia plagiasi. Nah, kita bantu dengan prompt-prompt tertentu untuk nurunin kadar deteksinya. Tapi kita validasi itu, Bapak Ibu nulis sendiri, bahkan saya tes sendiri. Coba ini rujukan dari mana? Betul. Oke, kita bantu turunin sampai di bawah 5%. Nah, kurang lebih seperti itu. Pertanyaan keempat. Kemudian pertanyaan kelima apa ya Bu Elin? Tingkat. Pak Tommy tadi tingkat AI jurnal ilmiah, aplikasi mungkin yang berbayar atau berbahasa apa berbayar gitu Pak, yang Pak Tommy. Oke, kalau konteksnya itu benar nulis sendiri, benar-benar penelitian, benar-benar dari jurnal, nah itu bisa pakai teknik prompt engineering, nggak usah pakai aplikasi yang aneh-aneh. Kita toh tool-tool yang ada untuk nurunin juga sumbernya juga dari IE juga. Nah, yang penting caranya kita ngobrol, IE tolong turunkan ini. Cuma ya promnya jangan berikan saya hasil Turnitin di bawah 20%, ya nggak gitu-gitu juga. Nah, tapi kalau memang itu nulis sendiri, nanti bisa pakai prompt engineering nurunin. Ya, jadi kita olah kalimatnya sedemikian rupa, akhirnya turun pelan-pelan kadarnya. Ya, tapi khusus yang nulis sendiri. Nah, caranya gimana untuk nggak terdeteksi Turnitin itu ada caranya. Ya, ini namanya aplikasinya Cursor. Oke, misalnya, oke caranya nanti sekalian ya. Itu satu kesatuan. Nanti caranya kita ajarkan. Pertanyaan berikutnya apa ya Bu Elin? Nomor 6, advokat. Dari Bapak Khairim, beliau bergerak di bidang dunia advokat, penelitian naskah Oke, akademiknya, berarti advokat misalnya. kebetulan untuk pembentukan peraturan daerah ini. Oke, oke ya, misalnya
Pertanyaan seberapa akurat sih ya, seberapa akurat sebuah IE bisa membantu kita? Suara saya jelas ya Belin ya? Suara jelas-jelas. Oke, saya matikan videonya, takut lambat lagi. Oke, seberapa akurat sih artificial intelligence? Jawabannya sangat-sangat akurat kalau Bapak Ibu tahu cara menggunakannya. Kita contoh ya, misalnya ini sebuah ada dokumen putusan. Katakanlah ini dokumen putusan, oke. Saya akan coba menggunakan AI untuk membaca. Ya. Tolong baca dokumen ini, baca setiap 250 baris agar akurat sekali. Ini ada berapa sih barisnya misalnya? Oke, cuma ini cuma 98 berarti nggak usah. Nah, saya suruh AI untuk membaca akurat. Nah, dia membaca baris demi baris 1 sampai 250 terusnya. Nah, kita buktikan seberapa akurat AI-nya. Misalnya, ntar dia biar selesai baca dulu. Pada baris 20 ini tentang apa? Nah, dia akan menuju baris ke 15 sampai 25. Nah, pada baris 20 ini tentang apa? Coba kita cek pada baris 20 tentang apa? Di sini dijawab oleh dia pada baris 20 adalah Tujuan. tujuan dilakukan penelitian AI. Kita cek baris 20. Tujuan dilakukan penelitian IA adalah untuk, nah berarti confirm kalau Bapak tahu caranya menggunakan tool yang benar, akurasinya benar. Misalnya di sini, tolong analisa, ini klien saya, tolong berikan pasal-pasal terbaik, nanti ditarik di sini pasal perdata, pasal pidana, ataupun tolong perbaiki opini hukum saya, tolong perbaiki legal standingnya dan seterusnya. Nah, dengan menggunakan tool yang tepat dan cara yang tepat, akurasinya sangat tinggi sekali. Nanti kita bahas tentang sitasi ya, sitasi. Bapak Ibu kalau nggak bisa menggunakan sitasi dengan tool-tool IA juga akan kelabakan juga. Oke, kemudian pertanyaan ketujuh apa Bu Elin? Saya lost tadi koneksi. Pak Arifin, sepertinya sudah terjawab sih hasil Oke. yang menggunakan AI. Jadi apa bukti perbedaannya ya hasil menggunakan AI dan tidak AI-nya gitu Pak Arif. Ya, pakai tool namanya Zero GPT ya, paling mudah. Zero GPT dan tool-tool sejenis itu mendeteksi seberapa. Itu pun kalau orang pinter AI bisa diturunin. Nah, kita juga harus belajar, jangan sampai mahasiswa kita tahu nih cara nurunin kadar Turnitin, kadar IA detektor pakai prom-prom tadi ya. Tadi misalnya turun kan dari 90 ke 60 itu 2 kali aja sudah di bawah 5%. Nah, cuma itu ada karakternya yang bisa terbaca, oh ini Anda memakai trik khusus untuk nurin turnitin. Nah, dosen-dosen harus tahu tuh caranya kayak itu gimana. Jangan sampai mahasiswanya ngelakuin itu semua, kita nggak tahu. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya tentang agama ya Bu Helen ya. Ya, jadi apakah AI ini bisa merangkum nih semua keilmuan agama, terutama agama Islam, dan apakah benar nanti AI dalam proses penyampaiannya itu mungkin sesuai gitu ya Pak Arya. Nah, ini kembali lagi nih berkaitan dengan sumber dan informasi Pak Arya. Iya, saya hanya bisa menjawab secara teknis ya. Tapi secara keilmuan untuk tafsir, untuk ini tentunya di bidangnya sudah ini. Secara teknis, cara kerja IE itu membaca seperti tadi. Tolong baca per baris, kemudian dia analisa-analisa. Nah, step kedua namanya adalah fine tuning. Nah, fine tuning itu adalah membangun
eh, cara menjawab IE ya. Kita training. Misalnya kita tes ya. Jadi di proses, sorry, saya share di sini. Di proses ini ada satu step lagi kalau kita mau khusus namanya proses fine tuning. Fine tune. Fine tune itu secara teknis ya, itu untuk mengecek misalnya kita tanya, ini siapa yang nulis, ini siapa yang nulis. Nah, itu tes kalau jawabannya masih salah kita masukin kandang lagi. Anda belum layak untuk dipublish, Anda belum layak untuk menjawab pertanyaan ini. Ini namanya proses fine tuning di belakang layar ya. Ya, pada dasarnya IE hanya menganalisa baris per baris, kemudian dianalisa dengan kejanggihannya, kecepatannya. Oke, itu ya terakhir pertanyaannya, nomor 8 ya, Bu ya. Atau ada Oke. lagi yang terlewat? Sementara sudah Pak Ari, nanti yang di chat sudah mulai dijawab oleh teman-teman admin juga, tetapi sejauh ini apa yang ditanyakan sudah mencakup tadi yang sudah dijelaskan Pak Ari. Jadi bisa langsung ke sesi selanjutnya Pak Ari. Oke. Nah, sesi selanjutnya adalah iterasi ya. Sesi selanjutnya adalah tentang iterasi. Apa itu iterasi? Iterasi adalah membangun percakapan secara bertahap ya, tidak langsung. Nah, saya sering lihat Bapak Ibu baru login ChatGPT, teman-teman ya, sudah langsung minta kenalan aja belum, bersapa-sapa. Coba bayangin Ibu ketemu orang, apalagi orangnya profesor. Prof, bikinin latar belakang disertasi Prof. Saya mau bikin disertasi Prof. Nah, itu nggak bisa. Nah, harus pakai namanya iterasi. Nah, kita demokan contohnya iterasi misalnya drafting dulu. Nah, ini ada jurnal, ini namanya Kursor, Bapak Ibu bisa pakai download gratis juga di websitenya Kursor. Nah, ini dari ChatGPT juga, tapi untuk versi engineer-nya. Nah, kita demo aja ya langsung. Misalnya saya punya jurnal satu. Tasi dulu. Misalnya, Prof, ini personanya sudah saya tulis. Personanya adalah seorang pembimbing mahasiswa dalam melakukan tugas dan seterusnya. Itu persona sudah saya injek ya. Prof, tolong berikan saya summary abstraknya. Nah, tujuannya adalah kita memberikan konteks baru, iterasi terus ya. Memberikan konteks baru. Nah, dia menjawab. Dan kita bisa tanya, metode apa yang dipakai? Kualitatif, kuantitatif, dan seterusnya. Begitu juga untuk nulis buku. Nih, saya mencontohkan hal yang paling susah ya. Bikin disertasi kan lebih terkenal paling susah. Kalau buat disertasi aja bisa, apalagi yang tugas yang lebih kompleksitasnya lebih rendah. Ya, kemudian ini kalau jurnal ini dan jurnal itu digabung, apa yang terjadi? Nah, sekarang saya coba langsung demo cara menggunakannya. Kursor tadi itu ya, drafting. Ya, biasanya kan kita cari ide penelitian. Saya mau menulis tentang artificial intelligence untuk pertanian misalnya, atau pendidikan. Berikan, ya setelah iterasi di sini ya, saya sudah bercakap panjang dengan Pak Prof, datanya sudah komplit. Saya langsung mulai menulis drafting namanya, berikan saya ide penelitian tentang AI untuk pertanian. Oke. Nah, ini output namanya. Outputnya 10 ide penelitian. Jadi selain kita bisa mengendalikan di depan, kita bisa juga mengendalikan di belakang. 10 ide penelitian. Oke. Oke, saya dapat idenya.
Saya iterasi lagi. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan di depan, termasuk untuk yang Bu Guru SD tadi, bisa kita jelaskan. Nah, dari ide ini kita iterasi misalnya nomor 7. Saya senang dengan ini, tapi tolong berikan variasinya. Nah, dia memberikan variasi. Nah, kemudian lakukan iterasi lagi, biasanya ide penelitian cari novelty biasanya. Oke, kita cari novelty-nya. Novelty atau kebaruan. Berikan 10 ide kebaharuan. Oke, misalnya dari sini iterasi lagi, diganti-ganti lagi, berikan saya riset gap-nya. Gap-nya di mana? Nah, kita baca lagi, iterasi. Nah, habis ini saya menjelaskan paling penting. Oke, misalnya kita masuk judul, berikan saya 10 atau 5 aja biar nggak panjang. Ide judul. Oke, ide judulnya ketemu, terus berikan saya, misalnya saya nemu nih ide judulnya ini ya, sudah iterasi, sudah saya edit-edit, injek pemikiran saya, berikan saya outline daftar isi misalnya. Berdasarkan apa? Berdasarkan pedoman penulisan atau apapun dokumennya ya. Oke, misalnya. Nah, sekarang kita masuk bagian intinya. Bagaimana sih cara menggunakan IE yang benar? Alih-alih yang Bapak Ibu gunakan biasanya begini biasanya di ChatGPT. Berikan saya latar belakangnya. Wah, ini Turnitin-nya tinggi banget kalau gini. Nah, langsung gini, biasanya keluar kalimat dari ChatGPT langsung di copy ke Microsoft Word. Nah, bukan begitu cara yang benar. Cara yang benar, kita minta bantuan AI untuk memancing otak kita sebenarnya. Misalnya kita belum tahu yang hal yang, oh ternyata ada hal yang baru ini ya. Ternyata, oh ada gap-nya juga ya. Oh ternyata, dan seterusnya. Misalnya di sini berikan ide pokok atau subbabnya. Saya harus nulis apa di bagian latar belakangnya gitu misalnya. Nah, dia kan memberikan sugesti. Ini nggak nyambung nih, saya ganti lagi. Ini nggak nyambung. Berikan saya ide baru lagi. Nah, artinya ini kita gunakan sebagai alat bantu untuk men-trigger kecerdasan kita. Memberikan informasi tambahan baru. Nah, udah, kalau sudah baru di-convert ke kalimat. Artinya, ide pikirannya tetap dari kita. Apa yang mau ditulis tetap dari kita. Tentunya dengan bantuan IA ya untuk men-trigger ini. Baru kita convert menjadi paragraf. Misalnya 10. Nah, jadi IA hanya membantu mengembangkan kalimat-kalimat kita. Nah, itu juga nanti ke anak-anak kita juga diajarin gitu. Kalian tetap harus mikirin pikiran pokoknya apa, ide utamanya apa. Nanti baru IE membantu ini. Nah, kemudian misalnya untuk sitasi ya, karena sitasi kita sudah buktikan dia akurasinya sangat tinggi, bahkan per huruf tadi. Nah, berdasarkan, ini mengambil konteks, berdasarkan referensinya dari jurnal satu,
berikan saya sitasi dalam format apa 7 edition misalnya. Nah, dia akan membaca baris demi baris, mencari yang paling akurat. Oke, langsung memberikan sitasi dan seterusnya. Nanti di bawah kita tinggal ambil sitasinya. Ini Mendeley versi modernnya. Berikan rangkuman apa edition. Oke. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Dia akan merangkum, nanti promnya tinggal kita atur. Nah, itu jadi cara menggunakan IE yang benar. Berikan konteks. Kalau di ChatGPT gimana? Nah, masing-masing tool itu ada biasanya ada fitur upload ya. Ini memberikan konteks dokumen, ya, memberikan konteks. Nah, sejauh mana sih IE? Sudah sangat jauh. Data juga bisa. Oke, sudah dengar? Berikan saya konstruk untuk apa misalnya penelitian dengan menggunakan Smart PLS. Detailnya ada GOV-nya, ada EVA-nya, ada loading konstruknya, dan seterusnya. Buat sebagai tabel per tabel dan seterusnya, nanti kita olah data yang sudah kita lakukan penelitian sebelumnya, kita lakukan tabulasi, kita lakukan cek, validasi. Misalnya ini yang nggak bisa Smart PLS. Nah, ini langsung keluar konstruknya. Nah, itu. Nah, ini untuk level yang paling dalam karya ilmiah kan paling susah katakanlah bikin disertasi. Ini sudah ngatasi apalagi kalau untuk bikin buku. Pak, saya mau bikin buku. Misalnya buku ajar atau buku apapun ya, buku. Berikan saya 10 ide pembuatan buku tentang artificial intelligence untuk mahasiswa. Berikan daftar isinya. Kemudian di sini saya iterasi lagi, berikan misalnya 10 subbabnya. Oke, dari sini iterasi ya tetap manual ya. Saya mau nulis apa. Kalau sudah buat menjadi 10 paragraf, buat menjadi 10 paragraf, tetap gunakan ide pikiran saya ini, kamu hanya mengembangkan kalimatnya. Nah, itu. Jadi jangan langsung buatkan bagian ini. Nah, kita injek dulu. Pikiran kita harus ada.
Harus ada di ini. IA hanya merangkai kata dari pikiran utama kita. Udah. Dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi untuk, nah ini untuk buku, penggunaan IA untuk buku. Kemudian untuk laporan keuangan bisa banget di sini. Tolong analisa misalnya ada file apa laporan keuangan. Kemudian untuk audit ya, audit data, wah itu enak banget untuk audit inspektorat. Kemudian untuk apalagi hukum tadi ya, hukum. Ya, ini nggak ada contoh dokumennya hukum ya tinggal dicari aja. Misalnya hukuman ada gugatan pada draft pasal sekian dan sekian, tolong analisa misalnya bagian mana yang lemah dari sisi koherennya. Nah, oke. Akurat sekali ini itu. Nah, itu kurang lebih. Jadi tool kursor ini memang ada di kelas inovatif, nanti dipakai di kelas inovatif. Gitu kurang lebih. Kemudian, nah itu namanya iterasi, ya iterasi itu. Jadi cara kita membangun sebuah percakapan dengan artificial intelligence, Bapak Ibu jangan langsung nulis, berikan saya, kita ngobrol dulu kayak sama pembimbing kita, ya. Jadi kita ngobrol, kenalan dulu, misalnya apa ya idenya Pak, Prof. Nah, nah kita berdalam terus. Ya, benar-benar kayak bimbingan langsung. Jadi langsung jangan berikan saya, berikan itu sudah hasilnya pasti zong. Ya, jadi nggak ada ini ya. Nah, ini harus iterasi dulu, ini namanya iterasi. Ngobrol dulu, kayak ngobrol dulu. Kalau penerapan agritek, contoh kasusnya apa ya? Ah, aduh nggak bisa di copy ini. Oke, berikan contoh kasusnya. Nah, setelah dia benar-benar memahami tentang konteks berpikir kita, baru kita injek ide kita. Nah, terus ini pikiran utama saya, misalnya ini pikiran utama saya. Tulis di sini 1, 2, 3. Tolong kembangkan ide dan pikiran saya. Nah, gitu kayak tadi sama isi. Misalnya, Pak, saya sudah jadi nih artikelnya, bukunya sudah jadi. Cuma bahasanya karena saya terlanjur pakai ChatGPT itu gimana ya Pak, biar ngerapiin, biar bahasanya natural kayak manusia. Nah, caranya itu para ide, bukan para prasing. Para prasing kan teknik jadul ya. Dari konten yang ada, kita suruh tolong ekstrak menjadi katakanlah 5 ide utama. Jadi kita tahu paragraf ini ide utamanya apa. Oke. Nah, sudah. Kemudian kita iterasi. Oh, di sini seharusnya nggak ngomong gini, salah nih. Ini juga salah nih ngomongnya ternyata. Nah, iterasi kita convert lagi menjadi buat menjadi 10 paragraf. Nah, oke, jadi kita idenya kita ekstrak, ya, kita tarik pikiran utama dari tulisan kita yang lama, kita perbaiki. Nah, oke, udah jadi, kemudian iterasi lagi. Tolong, seringkali kan artikel dari ChatGPT itu nggak nyambung ya. Halaman ini, bab ini ngomong ini, halaman 2 ngomong ini, karena ibu bapak biasanya ngerjainnya berbeda hari. Ide pikirannya juga beda, apalagi promnya salah kayak tadi udah. Jadi tolong perbaiki, perbaiki agar koheren masing-masing ini, agar nyambung, berkesinambungan, berkesinambungan.
berkesinambungan. Nah, oke. Nah, oke itu. Kemudian misalnya kadang satu kalimat, satu bab itu menyimpang jauh, cuma kita nggak bisa belokin lagi. Karena dari awal kita nggak, udah salah. Nah, itu bisa kita tarik lagi ke konteks kita. Nah, misalnya tolong kembalikan konteksnya ke siapa misalnya, jurnal satu atau ide satu, ide dua dan seterusnya. Nah, dia kembalikan konteksnya. Nah, itulah cara teknik menggunakan artificial intelligence pada kemampuan yang maksimalnya. Jadi yang namanya IE itu bukan bukan asal nulis di sini bla 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 ya. Kita nulis ya dijawab kok. Nah, memang dia tugasnya jawab. IE itu tugasnya jawab. Nah, kalau yang ini yang benar nih, gini terus iterasi lagi. Nah, yang terakhir misalnya udah jadi divalidasi. Tolong baca lagi saran apa yang kamu berikan untuk draft saya. Tarik sini draftnya. Iya. Nah, dia ngasih saran. Nah, kemudian iterasi lagi. Ini titik ini kamu ngambil referensi di sini. Menurut kamu ngapain kamu ngambil citasi dari situ? Misalnya di sini ada citasi tadi ya. Tarik nah ini dari Zai et al. Kenapa kamu mengambil citasi ini? Apa yang penting dari jurnal satu sehingga Anda memberikan citasi ini? Nah, itu teknik validasi yang ditanyakan tadi. Gimana sih menvalidasi? Kalau untuk hukum apalagi nih yang pengacara, berikan saya pasal paling presisi bisa membela klien saya. Tolong analisa. Kemudian strategi pertahannya gimana dan seterusnya dan seterusnya. Kita tarik, kita hukum perdata, kalau kasusnya perdata tarik ke sini. Red gitu. Suruh IE-nya belajar perdata. Nanti outputnya dia memberikan sugesti untuk pasal-pasal terbaik, teknik-teknik terbaik untuk membela klien dan seterusnya. Tadi pertanyaan tentang advokat. Nah, itu kurang lebih. Nah, kemudian izinkan saya mengenalkan tentang artificial intelligence komunitasnya di mana. Nah, saya coba kenalkan apa itu komunitas kelas inovatif. Jadi komunitas kelas inovatif adalah komunitas yang terdiri dari mahasiswa, peneliti, dosen, pebisnis, ASN. Karena pada dasarnya IE itu bisa kemana-mana larinya. Selama kita tahu bisa menggunakannya dengan presisi, dengan tepat, Bapak Ibu bisa kemana-mana intinya. IE bisa presisi kemana-mana. Jadi kita memanfaatkan teknik-teknik kayak tadi ya. IE untuk pebisnis, IE untuk nulis karya ilmiah, IE untuk advokat, IE untuk guru, untuk bikin bahan ajar. Nah, ngumpul pada di sini. Nah, kemudian siapa aja yang tergabung? Jadi kelas inovatif terdiri dari ratusan akademi, banyak pebisnis. Jadi kita setiap bulan tuh nongkrong di Zoom, ya ratusan orang pada ini. Jadi banyak sharing, Pak ini Dikti sudah ngeluarin aturan ini loh Pak, boleh Pak sekarang pakai teknik ini. Oke kita pakai semua. Oh Pak ini hati-hati Pak di bidang ini. Turnitinya lagi galak nih nggak boleh kayak gini. Oke, nah gitu-gitu. Nah keuntungan komunitas itu gitu. Kemudian keuntungan berabung tentunya networking tadi ya. Kemudian update teknologi AI, kemudian update-nya itu nanti IE itu setiap hari update, kenceng banget. Kemarin DeepSeek, sekarang keluar Kimi, Tulu, banyak. Mereka berlomba-lomba. Kemudian di sini memperlancar